Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kultum saya untuk subuh hari ini saya beri judul apa yang harus kita lakukan supaya semua urusan kita bisa kelar, bisa selesai. Ya, tentu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarsukhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha ghalibul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Yang kira-kira ini dari surah At-Talaq ya, akhir dari ayat 2 dengan ayat 3, yang kira-kira artinya jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka akan diberikan jalan keluar, akan diberikan kemudahan dari semua permasalahannya, dan kemudian akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan kemudian barang siapa yang bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala keperluannya. Allah melaksanakan semua urusannya tentu dengan tegas, dan semua yang ada di muka bumi ini telah diberi hukum, ada hukum-hukum tertentu yang berlaku. Itu kira-kira arti yang saya bisa inikan ya. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, jadi di sini ada dua kata saja yang kalau kita mau tadi semua urusan kita berhasil dan semua kesusahan kita, kesulitan kita, keperluan kita, bahkan apapun yang kita inginkan insya Allah bisa. Ada dua kata, yang pertama adalah kita harus bertakwa, dan yang kedua adalah kita harus bertawakal. Nah, tentu yang ketiga adalah sesuai dengan hukumnya Sang Pencipta. Nah, ini yang mungkin yang biasa kita melakukan cuma satu. Nah, ini harus dilakukan secara holistik. Yang pertama, kalau kita melihat ya sebagian buku atau sebagian pengertian bahwa bertakwa itu adalah kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, tentu kalau ini yang kita maknai bahwa ya tentu ada hukumnya ya. Jadi tidak sekedar kita bertakwa, tapi kita harus mempelajari yang namanya hukum atau syariat ya. Syariat itu ada cabang ilmunya yang namanya fikih, fikih ibadah dan fikih muamalah. Jadi ada dua di sini. Ya, misalnya saja secara sederhana bagaimana supaya sholat kita itu diterima. Ya, tentu kan yang pertama yang harus kita lakukan adalah wudhu kita sudah benar atau tidak ya, kan itu kan. Kalau wudhu tidak benar kan pasti sholat kita tidak diterima, walaupun bacaan kita luar biasa hebatnya ya, dan seterusnya. Nah, dalam arti kayaknya kalau kita lihat kan, nah banyak di dalam persisip kita, kenapa? Karena kita di dalam diajari dari kecil sampai dengan sekarang itu kan kita banyak merujuk kepada ilmu-ilmu dari barat ya, sehingga ya kadang-kadang kita menganggap sudah bersih, tapi tidak suci kan gitu. Nah, ini kan yang banyak yang terjadi ya. Misalnya kita kasih contoh, boleh jadi kita melihat itu tidak bersih tapi suci. Misalnya kalau kita belajar tentang apalagi namanya kotoran ya, hewan yang dimakan, kan itu dalam agama kita itu kan suci. Artinya kalaupun itu yang kena kita kan sebenarnya ya tidak ini ya. Tapi ada juga yang memang yang begitu kena misalnya itu kan bagian dari itu. Nah, ini yang saya kira nanti Pak Ustaz lain yang akan bahas ya. Saya cuma memberikan sedikit aduk sana. Nah, jadi bertakwa ini menurut saya adalah
ilmu rohani ya, atau biasa kita sebut dengan ilmu qalbu. Kenapa seperti itu? Ini tidak ada yang bisa mengukur kecuali kita sendiri. Kita bisa melihat banyak orang yang mungkin hatam Al-Quran misalnya ya, tapi belum tentu bertakwa. Atau mungkin sorbannya bagus atau apa, tapi belum tentu. Kenapa? Karena boleh jadi yang disebut dengan takwa kalau kita lihat itu tadi kan ya adalah bagaimana kita menempatkan sehingga segala sesuatu itu adalah la ilaha illallah. Semua tujuan kita kan cuma satu. Nah, ini kan yang banyak ya, di antara kita kan banyak ya. Di antaranya ada melaksanakan sesuatu karena tujuan tertentu ya. Atau bahkan kadang-kadang juga dalam hati kita ini karena merasa rajin ke masjid, kadang-kadang tetangga mungkin tidak tahu, saya ternyata lebih baik dibanding dengan itu. Nah, itu kan sudah ria. Nah, ria ini itu sudah, nah kalau kita baca lagi secara fikiran lain ya, itu bisa membakar pahala kita sama dengan kayu bakar yang ini. Jadi hilang kita punya semua. Jadi mungkin banyak yang saling kita mengingatkan ya, kira-kira seperti itu. Kemudian takwa ini luar biasa karena boleh jadi banyak hal yang akan mendatangkan sesuatu ya, terutama rezeki ya, dari arah yang tidak disangka-sangka. Bagaimana itu rezeki yang di arah tak disangka-sangka? Jadi kalau kita artikan ya, kita mengartikan bahwa rezeki itu kita tidak tahu dari mana jalannya, bagaimana besarnya, dan saya kira itu sering terjadi sama kita. Tapi yang menjadi persoalan adalah kita tidak melihat kenapa itu bisa terjadi sama saya. Nah, ini yang harus kita inikan, bahwa di dalam kita kehidupan kita sehari-hari ini ya memang yang namanya ilmu itu sangat penting. Tentu ilmu itu tidak hanya mesti berasal dari sekolah, dari ini dan seterusnya, tapi ilmu itu ada dalam diri kita sendiri ya. Kitalah yang harus mengukurnya. Apakah ya? Jadi kalau kita melihat tadi, kalau saya masih banyak masalah, itu kan pertanyaan ya. Berarti mungkin kadar takwa saya masih rendah. Jadi tidak usah dibawa ke yang lain gitu. Itu yang harus diinikan ya. Karena hanya kita yang bisa mengukur, bukan orang lain ya. Kalau rezeki saya mandek, lagi serak atau lagi apa, ya cobalah ini ke diri sendiri, bukan ke orang lain ya. Bukan ke usaha kita. Kita kan yang terjadi adalah begitu kita misalnya ini, maka akan berupaya semaksimal mungkin untuk bekerja, untuk apa dan seterusnya. Ya bukan dilarang ya, bukan dilarang, tapi itu hanya sebab ya, itu hanya sebab. Kenapa? Ya tadi janji Allah ya, itu tidak mungkin salah. Ya, tidak mungkin salah. Kemudian yang kedua itu masalah tawakal ya. Kalau tawakal ini tentu hubungannya dengan usaha. Usaha itu ada dua, ada secara fisik, tentu ada secara ruhaniyah atau kalbu, yang biasa kita sebut sebagai doa, yang biasa kita sebut dengan pikiran bawah sadar, yang biasa kita sebut dengan apalagi namanya banyak hal ya, yang bisa menunjukkan, orang biasa sebut sebagai visi atau apa dan seterusnya. Nah, peneliti mengatakan bahwa ternyata kesuksesan itu hanya 15% yang disebabkan oleh pikiran sadar. Sisanya itu disebabkan oleh pikiran bawah sadar. Maka sebagai umat Islam, alangkah bahagianya kita sebenarnya bahwa kita itu mestinya sudah sukses semua. Kenapa? Pada saat kita sudah bertakwa, maka otomatis pikiran bawah sadar kita itu sudah bekerja terus-menerus. Mulai dari bapak tidur, tidak tidur, atau apapun dan seterusnya, itu akan bekerja terus-menerus. Kenapa? Karena dia akan memancarkan gelombang elektromagnetik yang akan selalu terkoneksi dengan Sang Pencipta kalau itu diteliti dengan baik. Sehingga memang kalau kita mencoba meneliti ya bahwa keberadaan dari orang-orang yang bertakwa itu, kalaupun misalnya ada musibah atau ada apa, itu musibah itu insya Allah akan Kenapa? Karena memang dia harus diselamatkan, akan diberikan jalan keluar, dan akan diberikan segala kemudahan dalam hidupnya. Nah, ini yang menarik. Nah, namun demikian, Allah juga membuat beberapa hukum-hukum alam yang ada, sehingga ya sebenarnya kalau kita lihat tadi,
Orang bertakwa itu pasti pikirannya selalu baik. Ya, karena dia selalu baik pikirannya, maka akan bekerja yang namanya hukum-hukum sebab akibat, atau yang dipelajari sama orang barat, the law of attraction. Pada saat kita berpikiran baik, maka kebaikan itu akan datang. Nah, itulah yang disebut dengan, apalagi namanya tidak, kalau kita sebut tadi adalah pikiran bawah sadar sebenarnya. Jadi pada saat kita tidur, kita sudah menyerahkan diri ke Sang Pencipta, ya maka itu kan sebuah kebaikan yang bekerja terus-menerus. Jadi termasuk misalnya kalau ada kesulitannya kita, ya maka kita harus membawanya ke sana. Tentu dengan niatnya karena lillahi ta'ala. Walaupun kalau kita lihat ada juga orang yang banyak juga sekarang kalau kita lihat yang mencoba menggunakan ya ayat-ayat Al-Quran untuk menggunakan yang namanya kadamnya atau apa dan seterusnya. Nah, kalau itu yang dia lakukan, boleh jadi dia bisa menjadi sakti atau boleh jadi dia bisa menjadi kaya. Tapi kalau yang terjadi adalah bagaimana kehidupannya, pasti akan berbeda. Sama-sama menggunakan Al-Quran misalnya. Tapi kalau yang kita gunakan adalah itu memang demi ya lillahi ta'ala atau la ilaha illallah, berarti insya Allah kita akan dimudahkan semua urusan kita di dunia dan semua keinginan kita di dunia, dan pada saat kita nanti meninggal, insya Allah itu menjadi kesempurnaan juga, karena Allah sendiri bilang ya, maka bekalilah dirimu untuk menghadap kepadaku, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Nah, ini kan yang sangat luar biasa. Baik, itu saja barangkali yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.